Berita gembira terkait otak menyebutkan bahwa bagian otak yang memproses ingatan, emosi, dan menghadapi stres dapat menumbuhkan sekitar 500 sel dalam sehari. Meskipun jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan kapasitas otak keseluruhan, namun jumlah ini menjadi signifikan terhadap jumlah sel yang rusak. Penemuan tersebut tentu menumbuhkan harapan baru, setelah selama ini kita seolah tidak berdaya terhadap proses penurunan fungsi otak sejalan usia yang bertambah, seperti penglihatan, yang akan turun hingga 50% di usia 80 tahun. Penurunan juga terjadi pada fungsi pendengaran mulai usia 25 tahun hingga 75 tahun, dan penurunan kepekaan syaraf perasa pada ujung jari yang bisa mencapai 90% di usia 80 tahun. Penurunan fungsi otak tidak terjadi pada beberapa orang berusia lanjut, yang kapasitas otaknya berfungsi dengan baik. Pengecualian ini tidak berlaku bagi penderita Alzheimer dan kerusakan otak akibat stroke. Ada kemungkinan orang yang laju penurunan fungsi otak berjalan lebih lambat adalah karena 5 aspek berikut. 1. Penyakit. 2. Obat-obatan. 3. Makanan. 4. Suplemen. 5. Gaya hidup. Penyakit. Pengerasan dinding arteri yang terjadi akibat penurunan kualitas serta endapan kolesterol, tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit Parkinson, dan disfungsi tiroid disebut memengaruhi fungsi otak. Tiroid memproduksi enzim yang menetralisir molekul radikal bebas penghancur sel-sel otak. Penurunan fungsi tiroid memicu kenaikan kerusakan otak akibat radikal bebas. Radikal bebas, terutama akibat produk sampingan aktivitas sel-sel di otak ditambah polusi lingkungan, mempercepat penurun fungsi otak. Radikal bebas dapat dilawan dengan asupan gizi berkualitas, serta pengendalian stres fisik dan emosional yang dapat menurunkan kerusakan pada otak. Faktor genetis juga berperan membedakan siapa yang lebih bertahan dari kerusakan otak akibat usia tua. Infeksi pada usia lanjut perlu segera diatasi, karena pelepasan sitokin yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh akibat infeksi dapat mengganggu fungsi otak. Obat-obatan. Beberapa jenis obat disebut memberi efek mendalam untuk memperbaiki kekuatan otak, khususnya pada manula. Setidaknya tercatat 3 obat yang semuanya mesti dengan resep dokter. Selain itu, antidepresan, aspirin, yang disebut berhasil menurunkan kejadian stroke, dan L-Dopa yang terbukti berhasil bagi penderita masalah ingatan dengan hasil mengesankan. Namun tidak berguna bagi orang dengan otak sehat. Jangan gunakan koyo tempel anti mabuk, sedatif, stimulan, serta alkohol yang dapat merusak otak secara langsung, maupun dengan menyebabkan otak kekurangan vitamin B. Kafein, nikotin serta amfetamin ketiganya diterima sebagai stimulan konsentrasi. Namun faktanya, 3 serangkai tersebut adalah pengganggu upaya mempertahankan kesehatan otak. Makanan mengandung antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, karotenoid, flavonoid, dan vitamin B12 dapat meningkatkan kekuatan otak. Karotenoid yang dikandung oleh wortel, toge, aprikot, ubi, bayam, seledri, labu, cabai merah, tomat, jeruk, dan kale. Flavonoid dikandung oleh bawang, brokoli, kubis, lobak, bunga kol, belewah, cabai, biji kacang, kemangi, wintermint, peppermint, spearmint, jamu dan teh. Terutama teh hijau disebut sebagai pemangsa kuat bagi radikal bebas. Vitamin E bisa didapatkan pada kacang-kacangan dan biji-bijian, minyak kacang, selai kacang, gandum dan kecambah padi-padian. Karbohidrat, lemak, dan protein harus dimakan dengan hati-hati, terutama protein hewani. Ketiganya dibutuhkan oleh otak dalam dosis tertentu. Diet rendah kalori sangat tidak dianjurkan. Seperti halnya kelebihan berat badan merupakan keadaan tidak sehat, begitu juga diet kalori berlebihan berdampak pada kesehatan otak. Suplemen. Suplemen yang mengandung vitamin C, vitamin E,
dan selenium termasuk kelompok antioksidan. Kemudian vitamin B12 diperlukan karena penurunan kemampuan tubuh dalam menyerapnya dari makanan. Ginkgo biloba yang berfungsi sebagai pemangsa radikal bebas, melancarkan peredaran darah, menghambat pengikatan trombosit. Yang berarti menghindari pembekuan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah halus. Penggunaan ginkgo biloba dalam jangka panjang disebut dapat meningkatkan jumlah reseptor asetilkolin yang penting bagi ingatan. Melatonin yang berhubungan dengan pengaturan jam tubuh. Melatonin sebenarnya adalah hormon alami yang diproduksi oleh kelenjar pineal di otak untuk mengatur siklus tidur dan bangun tubuh. Suplemen multimineral mengandung seng, magnesium, tembaga, dan mangan. Semua suplemen tersebut membantu mempertahankan ketajaman otak dalam proses penuaan. Gaya hidup menjadi penentu keberhasilan upaya Anda mempertahankan kebugaran otak dengan konsumsi berbagai suplemen. Namun gaya hidup seperti merokok, menghindari olahraga, kemarahan, merasa bosan atau pasif, akan menempatkan Anda pada risiko tinggi bagi hilangnya sel otak yang tidak tergantikan dengan makanan dan vitamin. Olahraga dapat meningkatkan kadar serotonin dasar dalam otak yang berperan menurunkan stres dan memperbaiki pola tidur. Juga membuat otak tetap terjaga. Ungkapan bijak bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, telah didukung oleh hasil penelitian bahwa meditasi dan berdoa merupakan kegiatan yang dapat mengendalikan penuaan otak.